Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku semua. Sebelum kita sharing, mari kita satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu dan merendahkan hati untuk menerima setiap perkataan-Mu yang akan masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Halo, pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya mau membagikan di Kejadian 19 ya. Tapi karena itu panjang sekali, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Ya. Di sini pagi ini sebelum Tuhan membawa kita lebih jauh, pernah nggak sih kita tahu kalau Tuhan itu sedang akan mengarahkan kita ke tempat yang baru. Tapi di saat yang bersamaan, ada satu bagian dari hidup kita ini yang masih kita pegang. Karena bukan karena itu buruk ya, tapi karena kita selalu sayang buat melepaskannya. Jadi Bapak Ibu pasti tahu itu juga yang terjadi pada keluarganya Lot. Ya, jadi di Kejadian 19 ini menceritakan tentang Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, kemudian Lot diselamatkan. Jadi keluarganya Lot di sini diselamatkan ya. Ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan, maka Lot dan keluarganya diselamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari Sodom, dan Tuhan juga sudah membuka jalan bagi Lot, ya, jalan keluarnya gitu ya. Tidak ada satupun pesan yang diberikan kepada Lot ya di Kejadian 19 ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu, saya bacakan di sini karena ini yang saya mau tekankan di sini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang itu ya, jadi dua orang ini adalah malaikat utusan Tuhan ya. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi malaikat Tuhan ini yang membawa mereka keluar dari Sodom ya pada waktu itu, dan salah satu dari malaikat berkata bahwa jangan menoleh ke belakang gitu ya, jangan berhenti dimanapun gitu ya. Jadi fokusnya di sini adalah jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti ya. Jadi kelihatannya Bapak Ibu di sini sederhana ya. Kita cuma disuruh ya, keluarganya Lot ini ya, terutama Lot sebagai kepala keluarga, cuma disuruh jangan menoleh ke belakang. Tapi ternyata yang sulit itu Bapak Ibu bukan kakinya Lot ya, bukan kaki kita gitu yang berjalan ini. Akan tetapi yang sulit itu adalah hati ya, hati kita, pikiran kita gitu. Karena terkadang tubuh kita ini sudah keluar, tapi hati kita, pikiran kita masih tertinggal di masa yang lalu. Jadi kalau kita masih menoleh ke belakang ya, itu tandanya kita masih tertinggal ya di masa yang lalu gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita juga masih ada yang seperti itu ya.
contohnya udah keluar dari satu hubungan ya, entah itu hubungan, kekasih atau hubungan, eee, saudara gitu ya. Kalau orang apa, anak-anak zaman now mengatakannya hubungan yang toksik gitu ya. Nah terus, udah juga keluar dari satu lingkungan ya Bapak Ibu, satu lingkungan yang mungkin lingkungan itu nggak baik gitu ya untuk kita. Kemudian, udah juga meninggalkan pola hidup yang lama katanya di sini. Tapi ternyata pikiran kita masih masih sering kembali ke sana gitu. Kita masih sering berpikir ya, berpikirnya mungkin kadang-kadang seperti ini ya Bapak Ibu, kalau aja dulu nggak terjadi begini atau begitu ya, misalkan seperti saya, contohlah saya gitu, eee apa, kalau aja dulu, eee, suami saya nggak meninggal gitu ya, saya masih bersama-sama dengan dia gitu. Kalau aja aku bisa kembali ke masa lalu. Kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu, kita, hati dan pikiran kita itu masih seringkali melihat ke belakang gitu ya. Dan itu tanpa kita sadari, kita kita ternyata itu lebih melihat ke belakang daripada berjalan ke depan gitu Bapak Ibu ya. Di dalam kisah Lot ini kalau kita baca dari Kejadian 19 ayat 1 sampai yang ke berapa ya ayatnya itu panjang ini ya, eee, tapi saya hanya mau mengambil satu ayat yang ke-17 itu tadi ya. Nah di sini padahal Tuhan tuh nggak nyuruh Lot untuk pergi karena Tuhan mau mengambil sesuatu daripada Lot gitu ya. Tapi di sini Tuhan hanya menyuruh Lot keluar gitu ya. Karena Tuhan mau menyelamatkan Lot ya. Jadi keselamatan Lot ini juga dibayar dibayar dengan, satu kehilangan yang sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi, seperti kenapa Lot kehilangan istrinya. Jadi istri Lot ini ternyata tidak mengindahkan apa yang malaikat sudah, pesankan gitu ya, karena Lot juga nggak tahu apa yang, ada di pikiran dan di hati istrinya gitu ya. Istri Lot ini pada saat, mereka lari gitu ya, keluar dari Sodom, dia tiba-tiba menoleh ke belakang gitu. Mungkin karena hatinya masih tertinggal di sana dan seketika itu yang terjadi itu istri Lot kan menjadi tiang garam ya Bapak Ibu. Nah, kadang Tuhan juga meminta kita semua melepaskan sesuatu, bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena Dia tahu kita bisa, membawa semuanya ke musim yang baru. Ada hal-hal yang harus, ditinggalkan ya Bapak Ibu supaya kita bisa bertumbuh, bertumbuh, masuk ke dalam musim yang baru gitu ya. Nah, seperti halnya luka lama, terus penyesalan, terus harapan yang, sudah berakhir atau gambaran hidup yang ternyata ini nih bukan rencananya Tuhan gitu ya. Nah, kemudian kita, melangkah maju dan memilih untuk percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan di depan itu jauh lebih baik daripada apa yang, harus kita sesali di belakangnya, ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang, meminta kita untuk melangkah, mari Bapak Ibu kita melangkah bersamanya, berjalan bersama dengan Dia, jangan terus-menerus menoleh ke belakang karena bisa jadi hal yang paling menghambat masa depan kita itu adalah hati dan pikiran kita gitu ya. Hati dan pikiran kita yang masih belum rela melepaskan apa yang, intinya apa yang sudah Tuhan suruh untuk kita meninggalkannya gitu ya. Kita kan sering ya berdoa minta
Tuhan membuka jalan kita, ternyata hati kita ini masih sibuk gitu ya, masih masih sibuk gitu, pikiran kita masih sibuk, memegang apa yang seharusnya sudah nggak perlu lagi gitu ya kita untuk, memegangnya, sudah harus kita lepaskan. Jadi proses melepaskan memang nggak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan nggak akan meminta kita meninggalkan sesuatu tanpa alasan. Jadi kadang yang terlihat seperti kehilangan, justru sedang Tuhan pakai untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi itu saja Bapak Ibu yang saya bagikan dari cerita Lot ini untuk mengingatkan kita semua supaya kita semua jangan fokusnya melihat ke belakang, tetapi kita harus melihat ke depan kepada tujuan akhir yang Tuhan mau siapkan bagi kita semua. Jadi itu aja ya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, Bapakku yang baik, Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan kalau lewat firman-Mu pagi ini, kami diingatkan untuk jangan lagi menoleh ke belakang dan janganlah berhenti, agar kami dapat tetap percaya dan terus berjalan bersama-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat marifat-Mu, agar kami dapat melihat segala rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Immanuel. Amin.